Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah dan hanya kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Teman-teman yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang memiliki dasar keimanan yang kuat, di mana setiap muslim diwajibkan untuk meyakini dan mengamalkan ajarannya secara menyeluruh. Salah satu fondasi utamanya ialah rukun iman, yang terdiri dari 6 perkara: iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik serta buruk dari Allah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak umat Islam yang hanya mengetahui rukun iman secara teori tanpa benar-benar memahami maknanya secara mendalam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, pemahaman yang mendalam terhadap rukun iman dapat meningkatkan kualitas keimanan seseorang dan memperkuat hubungannya dengan Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, iman dalam Islam berarti percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Begitu juga orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah, ayat ini menegaskan keimanan Rasul dan para mukmin terhadap wahyu Allah yang meliputi rukun iman seperti iman kepada Allah, kitab, malaikat, Rasul, hari akhir, dan takdir, yang menunjukkan pentingnya dasar-dasar kepercayaan dalam Islam. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, iman kepada Allah. Keyakinan yang teguh dan kuat bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan segala sifat kesempurnaannya. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dan menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, beriman kepada Allah mencakup 3 konsep utama. Yang pertama, tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Tidak ada yang bisa menciptakan dan mengatur alam selain Allah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lantas, bagaimana cara pengimplementasiannya? Yang pertama adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang kedua adalah melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, memiliki tugas tertentu dan selalu patuh terhadap perintah Allah tanpa sedikit pun membangkang. Malaikat tidak memiliki nafsu sebagaimana manusia dan jin, sehingga mereka senantiasa berada dalam keadaan taat dan tidak melakukan dosa. Lantas, bagaimana cara mengimplementasikan iman kepada malaikat? Yang pertama adalah meyakini keberadaan malaikat. Bagaimana seorang muslim harus percaya bahwa malaikat itu ada, meskipun tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Yang kedua adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah. Karena mengetahui bahwa adanya malaikat yang mencatat setiap amal baik dan buruk, seorang muslim akan berhati-hati dalam bertindak
Yang ketiga adalah berusaha berbuat kebaikan. Malaikat rotib mencatat amal baik, maka seorang muslim harus senantiasa memperbanyak ibadah dan amal soleh. Yang keempat adalah menjauhi perbuatan maksiat, karena ada malaikat atid yang mencatat amal buruk. Seorang muslim harus menghindari dosa dan maksiat. Serta yang terakhir adalah memperbanyak doa dan zikir. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah tanpa henti, sehingga seorang muslim sebaiknya meneladani mereka dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah iman kepada kitab. Maksudnya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut berisi wahyu yang mengandung ajaran tauhid, pedoman hidup serta hukum-hukum yang harus dijalankan oleh umat manusia. Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman bagi umat manusia. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang berisikan tentang hukum-hukum dan perintah Allah bagi kaum Bani Israel. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, berisi tentang doa-doa, nasihat, serta pujian kepada Allah. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang berisikan tentang ajaran tauhid dan kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Lantas bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Yang pertama adalah kita harus meyakini kebenaran terhadap kitab-kitab Allah, membacanya, mempelajarinya, dan memahami isinya, serta mengamalkan isi Al-Quran. Setelah memahami isi Al-Quran, seorang muslim harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun muamalah. Teman-teman yang dirahmati Allah, selanjutnya yang keempat adalah iman kepada Rasul. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Para rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid, yaitu mengisahkan Allah, serta memberikan bimbingan tentang bagaimana manusia harus hidup sesuai dengan ketentuannya. Teman-teman juga harus tahu bahwa para rasul memiliki sifat-sifat khusus yang membedakan mereka dari manusia biasa. Yang pertama adalah sidik, benar. Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Rasul selalu dapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu dan menjalankan tugasnya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Rasul wajib menyampaikan semua wahyu yang diterimanya kepada umat manusia tanpa menyembunyikannya. Yang keempat adalah fatonah, cerdas. Rasul memiliki kecerdasan. Lantas bagaimana cara kita mengimplementasikan iman kepada Rasul? Yang pertama adalah meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua adalah meneladani akhlak dan perbuatan Rasul, serta mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Bagaimana umat Islam wajib menjalankan perintah Allah yang disampaikan melalui Rasul. Teman-teman yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi. Setelah kehidupan dunia berakhir, manusia akan dibangkitkan kembali
dan dihisap amal perbuatannya untuk mendapatkan balasan yang setimpal, baik berupa surga maupun neraka. Keimanan kepada hari akhir merupakan salah satu dari 6 rukun yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Teman-teman juga perlu tahu bahwa hari akhir terdiri dari beberapa fase yang akan dialami oleh semua makhluk hidup. Yang pertama adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat besar adalah saat seluruh alam semesta hancur lebur, langit terbelah, bumi berguncang, dan seluruh makhluk mati kecuali yang dikehendaki Allah. Yang kedua adalah kebangkitan atau ba'su. Setelah kehancuran dunia, semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk menghadapi pengadilan Allah. Masuk ke fase yang ketiga adalah mahsyar. Setelah dibangkitkan, manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima catatan amal dan menunggu keputusan Allah. Fase yang keempat, hisab dan mizan. Hisab adalah perhitungan amal perbuatan manusia selama di dunia, sedangkan mizan adalah timbangan amal yang menentukan nasib seseorang di akhirat. Yang kelima adalah sirat atau jembatan. Setelah ditimbang amalnya, manusia akan melewati jembatan sirat yang berada di atas neraka. Orang yang beriman akan melewatinya dengan cepat, sedangkan orang kafir akan terjatuh ke dalam neraka. Fase yang terakhir adalah surga dan neraka. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan neraka adalah tempat bagi orang-orang yang ingkar kepadanya. Lantas bagaimana cara kita mengimplementasikan iman kepada hari akhir ini dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya yang pertama adalah beramal soleh. Meyakini adanya perhitungan amal akan mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik, seperti membantu terhadap sesama, beribadah dengan ikhlas, dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Yang kedua, meninggalkan maksiat, meningkatkan kualitas ibadah, mempersiapkan bekal akhirat, menanamkan rasa takut dan harapan kepada Allah, serta dapat menjaga hubungan baik dengan sesama. Karena setiap perbuatan terhadap orang lain akan diperhitungkan, maka seseorang muslim harus menjaga hubungan baik dengan sesama, termasuk berkata baik, tidak menyakiti dan saling menolong sesama. Teman-teman yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah rukun iman yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada artinya ketetapan atau keputusan, sedangkan qadar berarti takdir atau ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah. Secara istilah, iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala seluruh yang terjadi di alam semesta ini, baik yang berkaitan dengan kehidupan manusia maupun makhluk lainnya, telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Para ulama menjelaskan bahwa iman kepada qada dan qadar terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama adalah ilmu Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmunya. Yang kedua adalah penulisan dalam Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu telah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuznya, termasuk ajal, rezeki, dan amal perbuatan manusia. Yang ketiga adalah kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini tanpa izin dan kehendaknya. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu penciptaan Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia. Namun, manusia tetap memiliki kehendak dan pilihan dalam berbuat, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya.
Lantas teman-teman, bagaimana caranya kita mengimplementasikan iman kepada qada dan qadar ini? Yang pertama adalah bersyukur dalam keadaan senang dan sabar dalam kesulitan. Selalu bertawakal kepada Allah, tidak berputus asa dan tidak sombong, menghindari sikap pasrah dan salah. Iman kepada qada dan qadar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Seorang muslim harus tetap berikhtiar dan bekerja keras karena Allah memberi manusia kebebasan untuk memilih dan berusaha. Serta poin yang kelima adalah berusaha dan berdoa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, berusahalah karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Muslim. Serta poin terakhir adalah memaafkan kesalahan orang lain. Menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah akan membuat seseorang lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan rasa dendam. Teman-teman yang dirahmati Allah, baik, demikianlah sedikit dari apa yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian. Sebelum saya mengakhiri, saya dapat mengambil suatu kutipan bahwa iman bukan sekedar kata, tapi keyakinan yang hidup dalam hati dan tercermin dalam perbuatan. Namun, saat logika tak mampu menjawab, iman akan menjadi cahaya penuntunnya. Baik, saya Muhammad Rifki Alwi. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.